pada mulanya ia sendiri juga tidak tahu siapa sosok yang dijumpainya itu. Malahan kemudian dia ketakutan seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Untung istrinya meyakinkan bahwa itu adalah malaikat. Walaupun istrinya sebenarnya tidak tahu, tidak melihat itu malaikat atau bukan. Lalu Warokoh juga meyakinkan bahwa itu malaikat Anamus. Walaupun Warokoh itu juga tidak melihat sosok Jibril yang sesungguhnya. Muhammad tidak bisa lagi melihat sosok Jibril ketika Siti Khadijah membuka auratnya. Kemudian Siti Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, berteguh hatilah dan bergembiralah. Demi Allah, sesungguhnya dia adalah malaikat, bukan setan." Bermaksud menjatuhkan diri dari puncak gunung itu. Karena wahyu itu tidak turun-turun lagi, Jibril itu tidak bertemu dengan dia lagi, sehingga Muhammad sampai gundah gelisah. Shalom sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya saudara-saudara semua, para pemirsa, para penonton channel Lentera Injil yang diberkati oleh Tuhan, dijamu oleh Tuhan, dijauhkan dari segala kemalangan, dan senantiasa mendapatkan berkat-berkat damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih buat dukungan saudara untuk subscribe, like, dan share terhadap video-video yang sudah saya tampilkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep kitab suci sebagai firman Allah menurut Islam. Kalau pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai konsep firman Allah menurut Kristen, nah kita perlu juga tahu konsep firman Allah menurut Islam. Dan ini tidak bisa dicampur adukkan. Kita tidak bisa, umat Kristen tidak bisa menilai konsep firman Allah Islam menurut Kristen, dan umat Islam juga tidak bisa memaksakan konsepnya tentang Al-Quran sebagai firman Allah, itu harus dipaksakan sama dengan konsepnya Alkitabnya Kristen sebagai firman Allah. Bagi umat Islam, Al-Quran disebut firman Allah dikarenakan kepercayaan bahwa setiap kalimat, kata-kata, dan huruf-huruf yang ada dalam Quran adalah perkataan Allah itu sendiri. Sekalipun di dalamnya ada kata Bismillahirrahmanirrahim, atau demi nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Memang kemudian sering dipertanyakan, Allah yang berkata-kata demi nama Allah, itu Allah yang mana lagi yang didemikan? Sering terjadi pertanyaan seperti itu, dan tentu saja umat muslim punya jawabannya. Islam memandang Al-Quran sebagai firman Allah yang kekal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika sedang menyendiri di Gua Hira. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa bukan Allah sendiri sebenarnya yang berbicara kepada Muhammad, melainkan sesosok roh yang kemudian hari disebutnya sebagai malaikat Jibril. Kenapa saya katakan sesosok itu kemudian hari baru disebutnya sebagai malaikat Jibril? Karena pada mulanya ia sendiri tidak tahu. Ya, perhatikan ya, pada mulanya ia sendiri juga tidak tahu siapa sosok yang dijumpainya itu. Malahan kemudian dia ketakutan seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Karena sosok yang menjumpainya itu membekapnya erat-erat sampai tidak bisa bergerak sama sekali, sampai kehabisan tenaga, lalu mengatakan, "Bacalah." Dan kemudian Muhammad mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Sampai lemes, dilepas lagi. Begitu ada kekuatan lagi, dibekap lagi dan mengatakan, "Bacalah." Bahkan ada yang mengatakan sampai sesak nafas, susah bernafas. Menerima wahyunya yang pertama ini, ketika dia berjumpa dengan malaikat Jibril, atau sosok yang sebenarnya tidak diketahuinya ini, membuat dia
ketakutan luar biasa sehingga dia lari dari Gua Hira dan pulang ke rumahnya dengan kondisi ketakutan dan minta untuk diselimuti. Lalu istrinya, Khadijah, yang tidak melihat sendiri siapa sosok itu, menenangkan sang suaminya Muhammad ini dengan mengatakan bahwa itu pasti malaikat, bukan setan. Alasannya adalah karena Muhammad ini menurut Siti Khadijah terkenal sangat baik, mendekatkan silaturahmi atau menghubungkan lagi tali silaturahmi, menanggung beban orang-orang yang menderita, dan memuliakan tamu, dan banyak hal kebaikan yang disampaikan oleh Siti Khadijah istrinya itu kepada Nabi Muhammad. Setelah dipeluk dan diselimuti sampai tertidur, kemudian Khadijah pergi menemui sepupunya yang bernama Warokoh. Nah, Warokoh ini menurut sumber Islam, dia adalah seorang pendeta Nasrani. Berdasarkan istilah Nasrani ini, maka dapat diketahui bahwa Warokoh ini adalah pemimpin salah satu bid'ah Kristen di Arab. Disebutkan bahwa dia mahir berbahasa Ibrani dan menuliskan kitab Injil dalam bahasa Ibrani, dan katanya bahasa Ibrani sangat baik sekali. Tetapi nyatanya sampai sekarang kita tidak menemukan ada kitab Injil tulisan Warokoh. Dalam pertemuan Warokoh dengan Siti Khadijah ini, tanpa Muhammad, kita tidak tahu apa yang dibicarakan mereka berdua. Dan setelah selesai pembicaraan itu, kemudian Khadijah kembali ke rumah dan mengajak Muhammad yang sudah bangun ke rumah Warokoh. Lalu Muhammad menceritakan apa yang dialaminya. Warokoh menyebutkan bahwa yang menemui Muhammad itu adalah An-Namus yang juga menjumpai Nabi Musa. An-Namus ini adalah malaikat. Jadi pertama istrinya maupun pamannya atau sepupunya, sepupu dari istrinya ini, yang sebenarnya tidak melihat, tidak tahu sosok itu sendiri, hanya mendengar apa yang diceritakan Muhammad, kemudian dia menyimpulkan itu sebagai An-Namus atau sebagai malaikat. Baru pada kemudian hari Muhammad menyebut ruh itu sebagai Jibril yang diasosiasikan kepada Gabriel di dalam ajaran Yahudi maupun Kristen. Nah, Gabriel atau Jibril inilah yang berbicara menjadi perantara wahyu firman Allah kepada Muhammad. Jadi sebenarnya bukan perkataan langsung dari Allah, tetapi sesungguhnya perkataan Jibril yang disampaikan kepada Muhammad. Jadi bisa disimpulkan bahwa konsep firman Allah menurut Islam adalah perkataan-perkataan Allah yang diturunkan kepada Muhammad melalui perantaraan Jibril. Bukan Allah yang berbicara langsung kepada Muhammad, tetapi Jibril lah yang berbicara. Lalu Jibril terus mendampingi, menjaga Muhammad untuk memastikan bahwa pesan itu tetap sama seperti yang dimaksud oleh Allah. Kalau dalam kekristenan, yang mendampingi para penulis Alkitab, mendampingi para nabi agar pesannya itu tepat seperti apa yang dimaui Allah adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang mewahyukan, Roh Kudus yang mendampingi, Roh Kudus yang memberi pencerahan, Roh Kudus yang memberi iluminasi, Roh Kudus yang meniupkan, menghembuskan firman Allah itu ke dalam hati pikiran dari penulis,
Kalau di dalam Islam yang menghembuskan adalah Jibril. Jibril yang menghembuskan firman Allah ke dalam hati dan pikiran Muhammad. Setelah pengalaman ini, kemudian wahyu ini berhenti beberapa saat. Tidak jelas berapa lama berhentinya. Baru setelah ada jarak dari wahyu yang pertama dan yang kedua, barulah muncul wahyu selanjutnya. Selanjutnya ketika Jibril itu datang untuk memberi wahyu kepada Muhammad, kadang dalam bunyi lonceng yang terus-menerus berdentang sampai Muhammad mengerti apa yang dimaui atau yang dikatakan Jibril, atau kadang seperti lelaki yang berbicara kepada dia, bahkan menjadi lelaki yang menjadi sahabat dia. Dan setiap kedatangan wahyu, maka Muhammad berkeringat, sesak nafas, bahkan menyangka rohnya seperti akan dicabut. Nah, respon atau reaksi Muhammad ketika kedatangan wahyu adalah, pertama, wajahnya memerah. Saking dahsyatnya turunnya wahyu itu, sampai wajah Muhammad itu memerah. Lalu kedua, ketika Jibril menyampaikan wahyu itu adalah berkeringat. Bahkan sekalipun dalam musim dingin, Muhammad bercucuran keringat ketika wahyu itu turun. Yang ketiga, ketika wahyu turun, Muhammad sempoyongan. Meski masih mempunyai kesadaran, tetapi sampai sempoyongan atau seperti kehilangan kekuatan. Yang keempat adalah tubuh Muhammad menjadi berat. Dan yang kelima, ketika Jibril memberikan wahyu kepada Muhammad adalah Muhammad seperti mendengar suara gerombolan lebah yang mendengung. Inilah cara unik Jibril di dalam mewahyukan firman Allah. Caranya unik sekali. Kalau para nabi perjanjian lama itu mendengar suara Tuhan, ada yang lewat telinga, ada lihat penampakan malaikat Allah, ada yang dihembuskan dalam hatinya. Dalam perjanjian baru juga sama, diberikan hembusan oleh Roh Kudus dalam hati dan pikirannya. Kalau Muhammad ini berbeda, ya, mengalami suatu kondisi yang sangat berat. Wajah memerah, keringat bercucuran, sempoyongan, rasanya tubuh berat dan telinga mendengung seperti mendengar sarang lebah, ya, gerombolan lebah yang dia dengar. Jadi begitu beratnya ketika mendapatkan pesan firman Tuhan. Maka wajar kalau ketika pertama kali dia bertemu dengan Jibril, dia sangat ketakutan. Untung istrinya meyakinkan bahwa itu adalah malaikat. Walaupun istrinya sebenarnya tidak tahu, tidak melihat itu malaikat atau bukan. Lalu Warokoh juga meyakinkan bahwa itu malaikat Anamus, walaupun Warokoh itu juga tidak melihat sosok Jibril yang sesungguhnya. Bahkan ada cara unik Siti Khadijah untuk meyakinkan suaminya bahwa yang datang itu bukan setan, melainkan malaikat. Ya, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Hisyam ketika Jibril datang kembali kepadanya. Jadi ketika Jibril datang kembali kepadanya dan Muhammad masih belum yakin bahwa itu malaikat, Siti Khadijah membawa Muhammad di pangkuannya. Lalu bertanya apakah sosok itu masih terlihat. Lalu Muhammad mengatakan masih terlihat. Kita tidak tahu informasi kalau masih terlihat itu setan atau malaikat, tidak tahu. Yang jelas kemudian ketika masih terlihat, kemudian Siti Khadijah membuka pakaiannya sampai auratnya itu terlihat, atau istilah dibuka auratnya. Lalu Siti Khadijah bertanya, masih kelihatankah? Lalu Muhammad mengatakan, sekarang tidak terlihat lagi. Begitu Muhammad tidak bisa lagi melihat sosok Jibril,
ketika Siti Khadijah membuka auratnya, kemudian Siti Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, berteguh hatilah dan bergembiralah. Demi Allah, sesungguhnya dia adalah malaikat, bukan setan." Ya, ini menurut Ibnu Hisyam. Nah, kalau diinformasikan bahwa Khadijah itu adalah sepupu dari Warokoh yang merupakan penganut agama Nasrani, artinya Kristen, kita tidak menemukan sumber-sumber Kristen manapun yang mengatakan atau mengajarkan bahwa untuk mengenali sosok itu malaikat atau setan dengan cara membuka aurat perempuan. Ya, di dalam tradisi Kristen, sumber Kristen maupun sumber Yahudi tidak diketemukan metode seperti ini. Kita tidak tahu dari mana Khadijah menemukan metode ini. Apakah ini metode dari sekte Nasrani, bid'ah Kristen di sekitar Arab? Ya, kita tidak mendapatkan informasi seperti itu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah metode ini akurat untuk membedakan, untuk mengenali sosok yang bayangan yang tidak kelihatan itu sebagai malaikat atau sebagai setan. Lalu apakah metode seperti ini masih digunakan oleh saudara-saudaraku yang muslim untuk membedakan malaikat, jin, dan setan? Ya, saya tidak tahu itu. Ya, tetapi kalau Siti Khadijah yang merupakan Ummul Mukminin melakukan ini, seharusnya menjadi suri tauladan semua umat. Setelah peristiwa ini wahyu tidak turun, berhenti cukup lama, walaupun tidak tahu berapa lama berhentinya. Ada banyak sumber yang berbeda-beda, ada yang katanya sebentar, tapi ada yang lama. Namun yang perlu kita ketahui adalah ketika wahyu itu terhenti, dan Jibril tidak datang lagi, berdasarkan sumber-sumber muslim, Nabi Muhammad merasa gundah dan gelisah karena Jibril tidak datang lagi. Hatinya gundah, gelisah. Hal ini diekspresikan dengan dia lari cepat ke puncak gunung Gua Hira itu. Dia berlari cepat ke puncak Jabal Nur yang ada Gua Hira itu. Untuk apa? Menurut Rizky Lailani yang menulis artikel dalam tribunbali.com dengan judul Nuzul Quran 17 Ramadan, untuk apa Muhammad ke puncak gunung itu adalah bermaksud menjatuhkan diri dari puncak gunung itu. Karena wahyu itu tidak turun-turun lagi, Jibril itu tidak bertemu dengan dia lagi, sehingga Muhammad sampai gundah gelisah. Tetapi ketika Muhammad mau menjatuhkan diri dari puncak gunung itu, tiba-tiba Jibril menampakkan diri dan berkata, "Hai Muhammad, engkau betul-betul seorang Rasul Allah." Ketika dia mendengar suara Jibril itu, maka hatinya kembali tenang. Dia tidak jadi menjatuhkan diri dari puncak gunung ke bawah. Hatinya kembali tenang, jiwanya tentram, lalu beliau pun pulang. Dan sejak itu dia sering mendengar wahyu-wahyu Allah, risalah-risalah untuk diberitakan kepada umatnya. Demikian yang saya sampaikan mengenai konsep Al-Quran atau kitab suci umat Islam sebagai wahyu Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan para pemirsa semuanya, penonton channel Lentera Injil, supaya juga memahami perbedaan konsep firman Allah menurut Kristen dengan konsep firman Allah menurut Islam. Ada perbedaan di sini, walaupun semuanya mengaku sama-sama kitab sucinya adalah firman Allah. Kalau Islam mengaku itu perkataan Allah, tetapi sesungguhnya melalui malaikat Jibril. Kalau Kristen mengaku firman Allah,
tetapi sesungguhnya itu dihembuskan, dinafaskan oleh Roh Kudus ke dalam pikiran, hati, perasaan para penulis kitab suci. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.